Halo teman-teman, sobat desain printing. Kali ini kita akan membuat buku Yasin. Di sini saya sudah menyiapkan buku Yasin yang belum ada covernya ya, yang seperti ini. Jadi kita akan menambahkan cover sama beberapa lembar isi bagian dalamnya. Untuk isi bagian dalam, saya sudah menyiapkan filenya. Jadi saya menggunakan program CorelDRAW teman-teman untuk men-setting atau melayout isinya. Jadi di sini saya sudah membuat formatnya ya. Jadi ini untuk covernya. Kemudian di dalamnya ini untuk isi bagian dalamnya tambahannya ya. Jadi ada untuk kaligrafi dengan foto almarhum. Selain itu juga ada lagi dua tambahan lagi untuk keluarga yang berduka dengan sambutan keluarganya. Jadi seperti ini contoh untuk isi bagian dalam buku Yasin teman-teman. Jadi ini tinggal kita ganti aja dengan menggunakan program CorelDRAW ini. Dan bagi teman-teman yang menginginkan filenya, bisa juga nanti saya akan sertakan file ini di link deskripsi ya, untuk di download supaya bisa dipraktekkan. Oke, setelah semua udah kita cek dan udah pas isinya, sekarang kita akan melakukan print. Untuk nge-print file tambahan buku Yasin ini, kita bisa menggunakan printer biasa saja teman-teman. Jadi printer kecil seperti ini ya. Saya menggunakan printer Canon, tapi hasilnya masih bagus. Di sini kita menggunakan kertas HVS. Jadi HVS yang 70 gram atau 60 gram bisa digunakan untuk tambahan isi buku Yasin ini. Dan setelah di print, tinggal kita potong sesuai dengan jalur yang udah dibuat. Jadi untuk ukuran tambahannya ini jangan terlalu pas sekali dengan ukuran buku Yasinnya teman-teman. Jadi desainnya dilebihkan sedikit. Dan di sini saya melebihkan sedikit ya teman-teman, supaya nanti pada saat kita melakukan jilid, jadi nanti kita akan potong dan rapikan lagi yang sisanya yang lebih itu. Jadi kita potong sedikit-sedikit dengan menggunakan cutter. Dan nanti setelah selesai dijilid pun, buku Yasin ini tidak kita menggunakan mesin potong ya. Jadi kita cukup menggunakan cutter saja untuk merapikannya. Kemudian setelah dipotong, tinggal kita urutkan posisinya. Jadi halaman mana yang paling atas, kemudian diurutkan dengan halaman berikutnya. Biasanya saya menggunakan halaman yang ada kaligrafi atau foto ya, yang paling atas, kemudian keluarga yang ditinggalkan, terus terakhirnya sambutan keluarga. Dan 4 lembar ini yang akan kita masukkan ke dalam buku Yasin itu nanti. Nah, sekarang udah selesai ya, disortir, disusun urutannya. Sekarang kita akan mulai memasukkan ke dalam buku Yasin. Jadi caranya kita harus buka dulu cover buku Yasin yang bawaan dari yang itu ya. Artinya kita keluarkan dulu yang bagian pelapis luarnya itu, seperti ini ya. Jadi kita cabut ya, kita keluarkan. Dan kemudian kita masukkan yang 4 lembar yang udah kita sortir tadi. Jadi tambahan yang 4 lembar tadi kita pasang di atas buku Yasin ini. Untuk memasang
tambahan buku Yasinnya di atas buku Yasin itu, kita bisa menggunakan staples saja. Jadi tidak perlu kita melem satu-satu, karena itu membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi untuk cara praktisnya kita tinggal ratakan dengan punggung buku Yasin, kemudian kita staples. Jadi staples ini bisa 3 kali dan bisa juga menggunakan 4 kali. Jadi semakin banyak lebih kuat lagi. Semakin banyak staplesnya semakin kuat pegangan tambahan buku Yasin tadi ke buku Yasinnya. Jadi pas kita buka buku Yasin itu tambahan isinya udah seperti ini, jadi udah melekat kuat dengan buku Yasinnya. Jadi kalau kita menggunakan lem satu-satu itu akan memakan waktu yang sangat lama ya, jadi kurang praktis. Saya biasa menggunakan staples saja, apalagi kalau kita staplesnya misalnya 2 kali di atas kemudian dibalik lagi, kemudian 2 kali lagi dari bawah. Jadi staplesnya 2 kali dari atas, 2 kali dari bawah, itu lebih kuat lagi. Tapi di sini saya menggunakan 4 staples dari atas semua teman-teman, dan itu aja udah kuat dan tidak akan terlepas nanti pada saat kita memasang cover. Setelah di staples, sekarang tinggal kita ratakan staples tadi dengan menggunakan palu. Jadi diratakan supaya pas masang cover nanti tidak timbul ya tonjolan dari bekas staples itu. Nah ini kan udah kuat sekali nih teman-teman, biarpun digoyang-goyang begini tidak akan lepas ya, karena tadi kita menggunakan 4 staples. Jangan lupa sambil ngopi atau ngeteh teman-teman. Jadi kita kerja itu santai, serius, selesai. Suami. Oke, setelah selesai di staples, sekarang kita akan mempersiapkan untuk covernya. Jadi cover buku Yasin ini juga bisa kita menggunakan printer biasa teman-teman. Jadi saya di sini menggunakan printer Canon yang tadi saya pakai ngeprint isinya juga. Saya pakai juga untuk ngeprint covernya. Yang penting setelah selesai di print covernya itu kita perlu untuk atau melapisinya dengan laminasi seperti ini teman-teman. Jadi ini saya menggunakan laminasi dope ya. Jadi laminasi itu ada yang dope, ada yang glossy. Kali ini saya menggunakan yang dope. Jadi tujuan untuk laminasinya adalah untuk melapisi cover supaya tidak mudah kotor, dan juga yang paling penting supaya hasil printnya tadi terlindungi dan tidak mudah luntur. Jadi karena kita menggunakan printer inkjet tadi pada saat mengeprint covernya, jadi dengan adanya laminasi maka cover tersebut akan awet dan tahan lama. Kemudian tahap terakhir, sekarang kita tinggal melakukan pemasangan cover. Jadi untuk memasang cover ini kita hanya menggunakan lem dan kain bekas saja teman-teman. Jadi cara menjilid atau memasang cover seperti ini biasa saya lakukan di video-video saya juga sebelumnya. Pada saat dalam pembuatan buku, saya juga menggunakan pemasangan cover atau jilid dengan menggunakan lem kayu atau lem putih. Jadi lem saya tinggal sedikit tuh teman-teman. Jadi caranya seperti ini. Jadi kita kasih lem dulu di bagian pinggir punggung buku dengan rata dan lurus ya. Kira-kira lebarnya kurang dari 1 cm. Setelah rata, kemudian kita pasang covernya dengan cara diratakan bagian atasnya. Jadi bagian atas cover dengan buku Yasin itu lurus dan rata ya. Kemudian setelah rata dan lurus baru kita gosok dengan menggunakan kain bekas yang bersih seperti ini. Jadi digosok dengan agak sedikit ditekan sambil ditekuk teman-teman.
Walaupun juga bisa juga kita meneko duluan ya. Jadi kalau mau meneko duluan juga bisa untuk covernya. Setelah itu kemudian dibalik, lalu kemudian kita kasih lem pada bagian belakang cover seperti ini. Jadi cukup gampang teman-teman, tinggal dikuas saja. Setelah rata dan sudah dikasih lem, baru kemudian kita gosok lagi dengan menggunakan kain sambil sedikit ditekuk dan ditekan ya, supaya lebih lengket dengan buku Yasin. Jadi kalau udah terbiasa, lama-lama akan cepat dan mudah teman-teman dalam cara memasang cover ini. Jadi saya mengulas agak lama untuk cara pemasangan cover ini supaya kita mendapatkan hasil yang bagus, karena pemasangan cover ini sangat menentukan juga dari hasil buku yang kita jilid. Kalau kita memasang cover dengan baik dan benar, maka hasilnya juga akan bagus. Jadi saya ulangi lagi, untuk memasang cover adalah kita kasih lem pada bagian pinggir punggung buku. Setelah rata dan lurus, kemudian kita pasang cover di atasnya. Jadi cara memasang covernya dengan meratakan cover dengan bagian atas buku. Setelah rata, baru kemudian kita gosok dengan menggunakan kain bekas. Kita gosok sedikit, agak ditekan teman-teman sambil ditekuk. Kemudian kita balik dan kita kasih lagi lem pada bagian belakang punggung buku dan juga pada covernya. Jadi seperti ini ya, di bagian punggung buku, bagian belakang sama di covernya sedikit. Kemudian kita tekuk lagi, digosok sambil ditekan dan sedikit ditekuk supaya lengket dengan buku. Demikian seterusnya teman-teman untuk cara pemasangan cover buku dengan menggunakan lem kayu atau lem putih. Kalau udah terbiasa dan sering kita melakukannya, pasti akan cepat dan rapi hasilnya. Dan akhirnya buku Yasin udah selesai dijilid dan dipasang covernya, dan hasilnya seperti ini. Jadi sekarang setelah selesai dipasang cover, tinggal kita rapikan sisa-sisa cover yang lebih maupun isi bukunya. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi tinggal kita potong menggunakan cutter sisa cover yang lebih ataupun isi tambahan buku Yasin tadi. Dengan demikian maka buku Yasin tersebut sudah selesai dan siap untuk digunakan. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman adik-adik yang mau belajar percetakan dan desain grafis. Ikuti terus channel ini dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Salam desain printing.